Zeus nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Seenc demi seenc, lama-lama akan menjadi seenc. Yap, itulah moto hidup dari para leaker dalam menghidangkan soft ilma One Piece pada kita semua. One Piece chapter 1092 mendapatkan judul The Tyrant Attacking Holy Land Incident, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti insiden penyerangan sang tiran di Tanah Suci. One Piece kembali mendapatkan cover request, di mana kali ini Oda menggambarkan sosok Jinbe yang sedang berenang bersama dengan beberapa ikan remora yang menempel di badannya. One Piece chapter 1092 diawali dengan memperlihatkan Bartolomeo Kuma yang sudah tiba di Tanah Suci Merijoa setelah sebelumnya dia memanjat dinding Red Line dari area Red Fort. Meskipun banyak kroco angkatan laut yang menembakinya, namun Kuma berhasil mencapai Merijoa. Beberapa penjaga dari Tanah Suci Merijoa berdatangan dengan tujuan untuk menghentikan Kuma. Namun Kuma langsung menggunakan teknik Ursus Shock untuk membinasakan mereka semua. Beberapa Tenryubito juga terlihat terluka setelah terkena dampak dari serangan yang dilancarkan oleh Bartolomeo Kuma. Fleet Admiral A. Suzuki muncul dengan tujuan untuk menghentikan Kuma yang masih mengamuk. "Apa yang kau lakukan di sini, Kuma?" tanya Bu Akainu. Namun Akainu langsung berbicara dengan dirinya sendiri di dalam hati. Apa yang akan dilakukan oleh seonggok boneka tanpa kesadaran seperti Kuma di Tanah Suci Merijoa? Tanpa ragu Akainu langsung bentrok dengan Kuma. Bahkan dia sampai melelehkan sebagian wajah dari Bartolomeo Kuma. Tak hanya itu, salah satu kaki milik Kuma juga berhasil dilelehkan oleh Akainu menggunakan tekniknya yang dinamakan Meigo atau Hellhound. Teknik yang sama seperti yang Akainu gunakan untuk menyerang Shirohige di Perang Besar Marineford. Bartolomeo Kuma tidak menahan serangan magma dari Bu Akainu. Dia hanya berlari dan saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. Beberapa ekor Tenryubito meneriaki Akainu karena telah gagal untuk menangkap Kuma. Selain itu terlihat Merijoa yang sudah mulai kehabisan persediaan makanan. Diperlihatkan sedikit flashback yang terjadi setelah Akainu berhasil menangkap Jewelry Bonnie 2 tahun yang lalu. Hal ini merupakan lanjutan dari Shin pada One Piece chapter 595. Akainu mengatakan pada Bonnie jika ayahnya dengan sadar telah bersedia untuk dilakukan proses modifikasi. Flashback pun berakhir dan Shin lalu berpindah ke Pulau Egghead. Kizaru diperlihatkan sedang bertarung melawan Luffy dalam wujud Gear 4 mode Snake Man. Pertarungan mereka diperlihatkan dalam beberapa panel di One Piece chapter 1092. Kedua tangan milik Kizaru terlihat bercahaya dan dia juga mampu menahan semua serangan milik Luffy menggunakan lengannya. Sepertinya mereka berdua menggunakan armamen daki untuk bertarung. Namun sayangnya tak ada teknik baru yang diperlihatkan oleh keduanya. "Kau sangat tangguh untuk dilawan, seperti yang diperkirakan dari seseorang yang telah mengalahkan Kaido," ucap Kizaru. Luffy kemudian bertanya pada Kizaru mengapa dia ingin menghabisi Pak Tua Kepala Apel. Kizaru menjawab jika sebenarnya dia tak ingin membunuh Vegapunk karena dia telah mengenalnya sejak lama. Oleh sebab itu, Kizaru meminta Luffy agar tak menghalanginya. Kizaru lalu melesat jauh keluar dari Pulau Egghead sembari mengisi kekuatannya. "Kecepatan adalah kekuatan," teriak Kizaru. Kizaru langsung melesat kembali ke arah Luffy dan menendangnya dengan sangat kuat hingga Luffy terpental dan menabrak robot Vega Force 01 yang sedang berlari membawa kapal Thousand Sunny. Robot Vega Force pun hancur. Terlihat Franky yang masih berada di dalam kokpit dari robot Vega Force tersebut. Kemudian diperlihatkan dua panel manga yang berisikan kilas balik saat Dr. Vegapunk memperlihatkan robot Vega Force pada Kizaru. Lain, kapal Thousand Sunny ternyata dalam keadaan sehat walafiat karena berhasil mendarat di atas awan kenyal yang berada di pulau tersebut. Tak berpikir panjang, Bonnie langsung bergegas menyerang Admiral Kizaru. Saat melihat Bonnie, Kizaru mengomentarinya yang saat ini sudah tumbuh dewasa. Kizaru kesal agar jangan memaksanya untuk menyakiti terlalu banyak orang yang dia kenal dalam misinya kali ini. Kizaru lalu menendang Bonnie hingga dia terpental dan menabrak sistem keamanan Frontier Dome yang ada di area Lab Face. Kizaru langsung bergerak sangat cepat dengan cara membengkokkan cahaya.
dan tiba-tiba sudah berada di sebelah Dr. Vegapunk yang saat ini tengah berada di ruang kontrol laboratorium Lab Phase. Dalam 2 halaman penuh terakhir diperlihatkan wujud raksasa dari Luffy dalam bentuk gear kelimanya. Dia saat ini sedang mengamati situasi dari atas area ruang kontrol yang atapnya sudah hancur. Luffy langsung meremas tubuh Kizaru dengan tangan raksasanya. Dr. Vegapunk, Nami, Usopp, Atlas, dan Edison terkejut hingga bola mata mereka keluar dari tempatnya. Namun ekspresi Kizaru terlihat biasa saja ketika melihat wujud raksasa Nika milik Luffy. Itu sangat panas, teriak Luffy. Sontak kaget dari semua orang yang berada di dalam laboratorium. Akhirnya wujud ini muncul juga. Jadi ini ya, ucap Kizaru. Luffy sangat kesal pada Kizaru karena telah menendangnya keluar dari area Lab Phase, sehingga Luffy harus melewati Frontier Dome yang aktif 2 kali. Dan hal ini membuatnya 2 kali ditembaki dengan laser. Bahkan Luffy sempat berpikir jika dia akan meninggoy karena hal tersebut. Pada akhir chapter, mata dari robot kuno tiba-tiba menyala setelah mendengar irama dangdut koplo dari suara detak jantung milik Luffy dalam wujud nikahnya. Pasti banyak sekali pertanyaan dari para nakama Opler. Kenapa robot kuno itu baru hidup saat Gear 5 Luffy bertarung melawan Kizaru? Padahal sebelumnya, Luffy juga menggunakan mode Nika saat bertarung melawan Top Lucci. Jawabannya yaitu saat Luffy terpental oleh tendangan Kizaru. Dia sampai melewati batas Frontier Dome yang mengakibatkan Luffy tertembak dengan sinar laser dan hampir mati. Dimana di saat posisi Luffy hampir mati, maka irama dangdut koplo dalam denyut jantung Luffy akan berdetak lebih kencang, seperti genderang mau perang. Itulah sebabnya robot kuno itu bereaksi, sama seperti saat Zunisa mendengar suara genderang pembebasan dari Luffy, tepat saat Awakening Nika pertama kali muncul. Robot Vega Force sudah hancur, dan sepertinya robot kuno itulah yang akan membantu bajak laut topi jerami dalam bertarung melawan armada besar angkatan laut, serta membawa mereka pergi ke Pulau Elbaf dengan selamat. Terdapat satu berita baik, dan hal inilah yang sangat dinantikan oleh kalian semua. Pada akhir One Piece chapter 1092, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Ditambah dengan urusan Oda Sensei dengan One Piece live action season 1 sudah selesai. Jadwal perilisan dari manga One Piece akan kembali seperti biasanya, yaitu 3 minggu manga rilis secara berturut-turut, dan kemudian break 1 minggu, yang mana merupakan jatah libur dari Oda Sensei, dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga, karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom. Jos nakama, itulah video mengenai rangkuman untuk One Piece chapter 1092. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou.